Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mesolitikum yang beranggota. Saya Alif Taris Supramesti. Saya Syarafi Muhammad Al-Farizi. Saya Laili Kotrunada. Saya Michael Andika Rajman. Saya Muhammad Rifan Kadafi. Saya Mustika Maharani. Saya Rakabien Faras Basuki. Saya Taura Surya Saputra. Kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang sejarah Mesolitikum. Apa itu Mesolitikum? Menurut bahasa, Mesolitikum berarti zaman Batu Tengah. Diperkirakan terjadi pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun yang lalu. Di zaman ini, batu digunakan untuk sehari-hari. Zaman ini tentunya lebih maju dari zaman Paleolitikum. Perkembangan sangatlah cepat pada zaman ini, dikarenakan keadaan alam yang relatif stabil dan keberadaan Homo sapiens yang lebih cerdas. Mereka sudah mulai menetap dan membangun tempat tinggal yang semi-permanen, dan mereka juga mulai bercocok tanam. Cara yang masih sederhana. Tempat yang mereka pilih untuk dijadikan tempat tinggal umumnya berlokasi di tepi pantai dan goa-goa. Mereka sudah mampu membuat alat dari batu yang lebih halus dan bisa dibuat gerabah. Abris Sosros. Peradaban ini di mana manusia telah tinggal di suatu goa. Beberapa temuan di Lamoncong, Sulawesi Selatan tahun 1928 sampai 1931 oleh Van Steen Kelnfils, seperti tulang manusia jenis Papua, melanisoid, flakes, alat-alat dari tulang, tanduk juga semakin memperkuat adanya kebudayaan ini. Hal ini juga didukung dengan temuan lukisan berupa cap tangan dan juga binatang di Gua Raha, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, serta Danau Sentani, Papua. Selain di dalam gua, manusia di zaman Mesolitikum juga tinggal di sepanjang pantai dengan mendirikan rumah panggung sederhana. Hal ini juga menghasilkan berbagai tumpukan sampah yang berasal dari kulit siput dan kerang yang bertampung tempat di bawah rumah. Sampah tersebut sebagai kejokan sama dengan dapur, modeger sama dengan sampah. Temuan sampah dapur ini banyak terdapat di daerah pantai timur Sumatera antara Langsang dan Medan. Kehidupan ekonomi Mesolitikum. Sudah terdapat manusia yang melakukan usaha bertani yang dilakukan secara sederhana. Bercocok tanam dikerjakannya dengan amat sederhana dan dilakukan dengan secara berpindah-pindah menurut keadaan kesuburan tanah. Hutan yang akan dijadikan tanah pertanian dirambah dahulu dengan sistem tebas bakar atau slice and burn. Di sini mereka menanam umbi-umbian seperti keladi, sebab mereka belum mengenal cara menanam biji-bijian. Mereka sudah menanam satu jenis padi liar yang didapatkan dari hutan dan kemudian mengetam dengan mempergunakan pisau-pisau batu yang tajam. Setelah musim panen selesai, lahan pertanian yang sederhana itu akan ditinggalkannya. Kepercayaan Mesolitikum. Sistem kepercayaan yang ada pada zaman Mesolitikum terbagi menjadi dua.
yakni animisme dan dinamisme. Pengertian animisme adalah percaya bahwa setiap benda mempunyai roh atau kekuatan magis di dalamnya. Oleh karena itu, banyak manusia purba di zaman Mesolitikum yang menyembah atau melakukan ritual pada benda-benda atau gambar. Contoh benda yang bisa dijadikan kepercayaan dinamisme ialah batu besar, jimat, dan pohon. Manusia pada zaman Mesolitikum percaya bahwa nenek moyang mereka memiliki kekuatan magis. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa leluhur atau nenek moyang tidak pergi melainkan berada di sekitar mereka. Lukisan. Lukisan tersebut menjadi bukti bahwa pada zaman ini ada kepercayaan. Lukisan yang dibuat manusia purba tersebut ialah sebagai tanda penghormatan kepada arwah leluhur. Adanya kepercayaan pada zaman Mesolitikum menandakan bahwa zaman ini sudah lebih maju. Cap tangan. Cap tangan tersebut merupakan salah satu ritual sihir atau agama yang dipercaya oleh manusia purba pada saat itu. Diduga cat merah tersebut berasal dari mineral merah yang ada di sekitar gua. Pipisan. Alat ini berfungsi untuk menggiling atau menghaluskan makanan. Selain itu, pipisan juga digunakan untuk menghaluskan cat merah. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa zaman Mesolitikum memiliki kepercayaan. Cat merah yang digiling dengan pipisan digunakan untuk melaksanakan ritual. Salah satu ritual yang dilakukan manusia di zaman ini ialah membuat cap tangan pada gua dengan menggunakan cat merah tersebut. Tujuan memakai warna merah ialah melambangkan warna darah manusia. Kejokkenmotdinger. Kejokmotdinger berasal dari kata kejoken, yaitu dapur, dan mendinger, yaitu sampah. Hal ini dikarenakan mereka meninggalkan tumpukan sampah kulit siput dan cangkang kerang. Semua sampah dapur ini dapat ditemukan di pantai Sumatera Timur. Kapak Sumatera. Sesuai dengan namanya, kapak Sumatera banyak ditemukan di wilayah Sumatera. Kapak ini semacam kapak genggam. Kapak ini lebih ditemukan banyak pada pesisir pantai dan berada pada tempat tinggal manusia zaman Mesolitikum. Kapak ini sendiri bisa disebut juga cangkul pada zaman sekarang, sebab kegunaannya bisa dipakai untuk bercocok tanam. Selain itu, pebble ini juga dapat digunakan untuk menghaluskan biji-bijian dan membuat bahan zat berwarna merah, membunuh hewan buruan, menumbuk serat pada pohon-pohonan, dan pastinya salah satu senjata untuk melindungi diri mereka. Mata panah bergerigi. Pada zaman Mesolitikum ini adalah masa perpindahan dari masa Paleolitikum ke Neolitikum. Salah satunya adalah berburu. Mata panah adalah salah satu objek dan alat paling penting yang digunakan untuk para pemburu. Ciri khas dari mata panah yang dimiliki oleh manusia Mesolitikum sendiri terdapat gerigi pada ujungnya. Mata panah ini sendiri banyak digunakan bersama dengan pebble. Tujuan adanya mata panah ini sendiri pastinya untuk berburu, melumpuhkan, serta menewaskan lawan dan target mangsa. Sekian dari kelompok Mesolitikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.